Pak Kades, hari ini kan ada sejumlah warga di kantor Balai Desa. Itu dalam rangka apa Pak Kades? Sebetulnya ini tuh acara audiens yang digagas oleh perwakilan warga masyarakat, dan kami pun memfasilitasi, ya sangat mendukung sekali karena ini warga Desa Cimanis. Bahkan perwakilan masyarakat itu tidak meminta izin tempat loh kepada kami, tapi kami memfasilitasi. Ada rapat kecamatan saya alihkan dulu karena saya menghargai masyarakat, gitu Pak ya. Pada hari ini tuh, ya jadi yang dimusyawarahkan itu sebetulnya adalah kaitan zaman dulu. Ya, kaitan zaman dulu PT GAL yang mengelola lahan di Cimanis itu kan bukan kepemimpinan saya. Dan saya itu sudah memfasilitasi, ayo kita ambil jalan langkah seperti apa yang harus kita lakukan nih, solusinya. Ya, solusinya seperti apa? Karena saya ini hanya sebagai pewaris masalah, yang mendapatkan warisan masalah. Jadi kalau harus mengatasi semuanya saya yakin nggak bisa, tapi ayo bareng-bareng, kan seperti itu Pak. Enggak, terus ini maksudnya poin-poin yang memang menjadi pembahasan itu Pak. Apakah memang warga itu merasa diserobot lahannya atau memang gimana gitu kan? Ini kan ada ketidakpuasan warga hingga menimbulkan audiensi. Karena menurut informasi sebelum audiensi juga sudah berkomunikasi baik dengan Pak Lurah, dengan warga gitu kan. Nah, munculnya audiensi kan pasti ada persoalan yang belum sinkron atau belum nyambung dengan para pihak. Itu permasalahan itu, warga itu punya lahan, katanya zaman dulu punya lahan, itu katanya dikontrak oleh PT GAL. Permasalahan seperti itu. Nah sekarang itu ketahuan oleh saya sampaikan bahwa masyarakat, ternyata lahan masyarakat itu tidak dikontrak, tetapi haknya itu sudah berpindah kepada PT GAL. Jadi jangan mempunyai harapan untuk memiliki lahan itu lagi, ayo kita berjuang. Seperti itu intinya Pak. Berarti tidak ada istilah kontrak mengontrak atau transaksi dari PT GAL ke masyarakat? Saya nggak tahu Pak, zaman dulu itu pun nggak tahu. Yang pasti zaman sekarang ini masyarakat merasa tidak pernah menjual, ternyata PT GAL juga tidak pernah merasa mengontrak. Nah, terus untuk hari-hari ini Pak, apakah memang ada kegiatan baru pembukaan lahan atau gimana sehingga muncul persoalan ini? Iya, ada program strategis nasional, penanaman kelapa hibrida, itu termasuk PSN katanya, program strategis nasional, itu pas di perbatasan Desa Cimanis dan Cigilis, meliputi 3 kecamatan, Cigilis, Sobang, dan Panimbang. Nah, untuk di Cimanis sendiri tadi salah satu auden itu mengatakan bahwa desa sudah membentuk tim 9 dalam hal ini, apakah betul Pak? Tidak, itu bukan desa, itu tim yang dibentuk oleh pengelola, bukan ke desa. Nah, keterlibatan desa sendiri karena ini menyangkut wilayah Bapak, apakah dilibatkan oleh PT GAL atau PT apapun yang membuka lahan ini? Kalau PT GAL tidak ada keterlibatan karena kami tidak tahu Pak ya, tahun berapa nggak tahu. Kalau Dewa Agri saya sering dipanggil ke Serang, ya Serang untuk melakukan rapat musyawarah dan sebagainya. Nah, enggak, maksudnya yang kegiatan sekarang ini dilakukan oleh PT GAL atau? Tadi Dewa Agri tadi saya sampaikan, ya, Dewa Agri tadi sering memanggil saya ke kantor sana, ke Serang. Berarti data-data juga mungkin nggak lepas dari Pak Kades juga? Tidak ada data, karena tanahnya itu tanah yang banyak tidak ada datanya Pak. Kalau mereka bilang tanah negara sebetulnya Pak, tidak ada sertifikat sebetulnya, tapi kan kita tidak seperti itu. Nah, dengan adanya audiensi seperti ini kan warga Bapak, langkah ke depan Pak? Pokoknya yang sekarang ini saya sudah mencari solusi, saya sudah sampaikan, ayo kumpulkan data, kita bareng-bareng lah ke PT GAL, bahwa ini loh lahan saya, ini loh berkas saya, hak saya kemanakan. Saya sudah sering sampaikan seperti itu Pak. Alasan PT GAL nggak hadir kenapa Pak? Nggak tahu, saya telepon juga nggak diangkat. Ya, tapi sebelumnya udah menyampaikan pemberitahuan? Tidak, ya karena acara ini yang undang itu bukan kami. Tadi itu saya sampaikan bahwa kami itu punya acara sendiri, tetapi karena ada masyarakat yang kesini, karena saya pemerintah desa melayani dengan baik. Siap. Itu Pak. Oke, makasih Pak. Ya.